Oke, kita udah sampai di video pembahasan soal-soal asli TPS tahun 2020 dan 2019 ya. Nah, sebelum adik-adik melanjutkan menonton videonya, pastikan adik-adik udah menonton video sebelumnya yaitu yang membahas tentang materinya. Jadi kenapa tonton materinya dulu supaya nanti nggak mengalami kebingungan ketika kakak coba jelaskan ya nanti dari mana nih rumusnya, kenapa ini rumusnya. Jadi biar nggak seperti itu, tonton dulu materinya ya. Nah, sekarang kita coba bahas soal nomor 1 nih. Soal nomor 1 nih, di sini dituliskan sebuah sekolah terdapat 100 siswa, 80 siswa menyukai matematik, 30 siswa menyukai kimia. Jika X dan Y adalah nilai minimum dan maksimum yang menyukai keduanya, maka X plus Y itu berapa? Nah, jadi kita coba tulis dulu apa aja sih yang ada di soal ini. Pertama, total siswa ya. Total siswanya ini berapa nih? 100 ya. Nah, kemudian ada yang suka matematik ya, suka matematika. Kita tulis dulu ya, matematika. Nah, itu ada 80. Kemudian yang suka kimia itu ada 30. Yang ditanya itu adalah suka keduanya, Yang suka keduanya itu berapa? Ya. Nah, tapi yang suka keduanya ini dibagi menjadi dua bagian, X dan Y, di mana X itu adalah nilai minimum ya, minimum. Kemudian ini maksimum Y-nya. Nah, oke. Persoalan ini dapat kita buat diagram Venn-nya ya. Kita bisa bentuk seperti ini. Nah, ini dia diagram Venn-nya saling beririsan. Ini matematik kita singkat MM, ini kimia kita singkat Kim aja. Nah, di sini 80, ini 30. Yang suka keduanya kita simbolin pakai huruf R aja ya, biar gampang. Nah, kemudian semestanya atau total seluruhnya itu 100. Nah, sesuai dengan konsep diagram Venn ya atau himpunan, kita bisa buat kayak gini nih. 80 tambah 30 dikurang dengan keduanya yaitu R sama dengan totalnya yaitu 100 ya. Nah, ini kalau adik-adik belum paham ini dari mana, coba cek di video materi ya biar nggak kebingungan ketika kakak tuliskan ini dari mana asalnya. Nah, kita lanjut ya. Ini kan 110 ya, kurang R sama dengan 100. Ini min R sama dengan 100 dikurang 110. Berarti min R sama dengan min 10 ya. Berarti R-nya 10. Nah, ini yang suka keduanya nih. Ini yang suka keduanya ya. Nah, pertanyaannya, apakah ini maksimum atau minimumnya? Maka jawabannya ini adalah minimumnya ya, minimumnya nih. Jadi ini adalah nilai X-nya nih, ini nilai X-nya. Kenapa? Nah, ini jadi pertanyaan lagi kenapa? Nah, alasannya sederhana, karena ini adalah fakta soal. Fakta soal. Nah, maksudnya fakta soal itu adalah kejadian yang sebenarnya dari soal ini. Nah, ini adalah nilai minimumnya ya. Jadi, nilai minimum dari suka keduanya itu adalah 10 orang atau 10 siswa di sini. Oke? Paham ya kenapa ini disebut minimum? Alasannya karena fakta soalnya. Nah, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Yang ditanyakan kan ada satu lagi nih, maksimum. Nah, maksimum ini bukan fakta soal, tapi kita coba lakukan pengandaian ya, pengandaian. Ya, kita coba lakukan pengandaian. Kira-kira sebanyak-banyaknya yang suka keduanya itu berapa? Nah, gitu kira-kira maksud dari pertanyaan ini ya. Kita lakukan pengandaian. Maka jawabannya sebanyak-banyaknya yang suka keduanya itu adalah yang 30 ini. Nah, nilai tersedikit ya, nilai yang paling sedikit dari keduanya antara matematik dan kimia. Ini adalah nilai maksimum. Maksimum suka keduanya ya, suka keduanya. Nah, jadi ini adalah nilai Y-nya ya. Nah, mungkin bingung, kenapa sih 30, kenapa nggak 80 aja? Nah, kita coba berikan logikanya. Kakak coba berikan logikanya biar nggak kesannya alasannya jatuh atau jawabannya tuh jatuh dari langit gitu ya. Nah, jadi logikanya gini. Ya, logikanya gini. Misal ada sekelompok remaja nih. Ya, datang ke bioskop lah kita bilang mau beli tiket dan popcorn. Nah, misal yang beli tiket kita katakan 5. Yang beli popcorn ya, popcorn kita katakanlah 3. Nah, kalau ditanya nih, pertanyaan muncul nih. Yang beli keduanya berapa? Beli keduanya. Yang beli tiket dan popcorn. Maka jawabannya tuh 3 pastinya. Kenapa? Ya, kemungkinan tuh yang paling banyak tuh 3 dia. Ya. Nah, kenapa nggak 5? Nah, oke, sekarang kita coba kasih alasan. Faktanya yang beli tiket itu adalah 5. Oke ya. Ya, ini faktanya nih.
Yang beli popcorn tuh 3. Oke. Mungkinkah yang beli popcorn itu 5? Mungkin nggak? Nggak mungkin ya kan? Kenapa yang beli popcornnya 3? Ya kan? Nah, itu nggak mungkin. Oke. Nah, sekali lagi ya, kita beri lagi alasannya sedikit lagi. Nah, kenapa bisa 3? Karena nggak mungkin yang beli keduanya itu 5. Kenapa? Karena yang beli popcornnya itu cuma 3. Sekali lagi, yang beli popcornnya itu cuma 3 dia. Dia yang belinya cuma 3 orang. Ya kalau kita katakan yang beli popcornnya itu ada 5, itu kan udah melanggar fakta sebenarnya. Fakta sebenarnya kan cuma 3 yang beli popcorn. Nah tapi kalau kita katakan yang beli keduanya itu adalah 3, bisa saja dari ketiga-tiganya ini beli tiket ya. Ya dia beli popcorn dan beli tiket. Tapi kalau kita katakan beli keduanya itu ada 5 orang, ya itu nggak mungkin. Kenapa? Orang yang beli popcornnya aja cuma 3 orang, ya kan? Kan cuma 3 orang yang beli popcornnya. Kan nggak mungkin yang 5 ini kelima-limanya beli popcorn. Kenapa? Karena cuma 3 orang yang beli popcornnya. Nah, ya itu logikanya ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kalau ada 2 komponen seperti ini, atau 2 himpunan seperti ini, maksimum keduanya itu adalah yang paling sedikit. Nah, pada kasus kita ini 3 ya. Nah, balik ke soal kita. Nah, ini kan ada matematik dan kimia. Jadi maksimum yang suka keduanya itu pastilah yang paling sedikit ya, yaitu 30. Nah, jadi kalau dalam diagram Venn-nya kira-kira seperti ini nih. Ini dia. Nah, ini matematik. Nah, ini 80 orang ya. Nah, ini kimia nih. Ini kimia. Jadi seluruh anggota kimia itu bisa menjadi anggota matematik. Gitu dia ya. Sekali lagi, seluruh anggota kimia itu bisa menjadi anggota matematik. Kenapa? Karena jumlahnya lebih sedikit. Gitu ya, 30. Sementara seluruh anggota matematik nggak mungkin bisa menjadi anggota kimia. Kenapa? Karena jumlah anggota matematik itu 80 lebih banyak dari anggota kimia yang cuma 30. Loh kok bisa gitu? Ya, jadi kalau misalkan kita bilang seluruh anggota matematik menjadi anggota kimia, kalau kita katakan seperti itu, ya, itu kan nyarikan 50 orang lagi ya, supaya jadi 80 itu kemana gitu ya, kan nggak mungkin. Tapi kalau kita katakan seluruh anggota kimia menjadi anggota matematik itu bisa. Kenapa? Karena dia cuma 30 orang, ya. Bisa saja kita bilang ke-30-nya suka matematika, tapi nggak mungkin kita bilang ke-80-nya suka kimia, sementara kimianya cuma 30. Jadi 50 orang lagi di mana nih gitu ya. Atau ini siapa nih 50 orang lagi. Oke? Gimana? Bisa ya dipahami ya logikanya ya. Nah, oke, nanti kalau misalkan masih bingung coba diputar-putar ulang dulu videonya supaya lebih paham. Nah, jadi kesimpulannya dari soal ini, jawaban dari soal ini, nilai maksimum tambah minimumnya atau X tambah Y-nya adalah X-nya tadi di sini adalah 10, Y-nya adalah 30. Sehingga 10 tambah 30 itu 40. Nah, jadi jawabannya itu adalah C ya, 40. Oke, gimana penjelasannya ya? Bisa dipahami? Karena saya cukup untuk nomor 1 penjelasannya. Kita coba lanjut ke nomor 2. Oke, sekarang kita di soal yang kedua ya. Nah, pastikan Dedik juga udah lihat soal yang pertama ya. Kenapa? Karena di soal kedua nih ada kaitannya dengan soal yang pertama untuk ngejawabnya ya secara teori atau logikanya. Nah, kita coba baca dulu nih soal yang kedua. Sebuah sekolah terdapat 160 siswa, 100 menyukai fisika dan 70 menyukai kimia ya. Jika X dan Y adalah nilai yang minimum dan maksimum, yang tidak, ya sini ada kata yang tidak menyukai keduanya, maka nilai X plus Y itu berapa? Ya, nah jadi kita coba tulis dulu total siswanya. Ini totalnya berapa? Totalnya itu 160. Kemudian 100 suka fisika ya, fisikanya itu ada 100. Kemudian yang suka kimia itu ada 70 ya. Kemudian yang tidak suka keduanya ditanya. Ya, jadi yang tidak suka keduanya, Nah, tapi ini tidak suka keduanya ini bicaranya maksimum minimum juga, yaitu X sebagai minimum ya. Kemudian Y-nya itu sebagai apa? Maksimum ya, maksimum. Oke. Nah, ini dia. Nah, kalau ini kita gambarkan persoalan ini dalam diagram Venn kan seperti ini ya. Ini dia saling berpotongan, ini fisika, kita singkat fis, ini kimia ya.
Dimana tuh totalnya 160, kemudian yang suka fisika 100, yang suka kimia 70, yang suka keduanya kita tulis R lagi, dan yang tidak suka keduanya kita katakanlah P ya misalkan ya. Dia posisinya ada di luar ya, yang tidak suka keduanya. Nah, sesuai dengan konsep himpunan kita bisa buat seperti ini nih. 100 plus 70 kurang R ya. Jadi yang suka keduanya itu sebagai pengurangnya. Sama dengan totalnya 160. Ini 170 kurang R. 160 ya. Min R sama dengan min 160 kurang 170 ya. Min R sama dengan min 10. R sama dengan 10. Nah, ini yang suka keduanya. Nah, ini suka keduanya. Dan ini adalah minimumnya. Minimum ya, minimum suka keduanya. Oke? Nah, jadi yang ditanyakan yang tidak suka keduanya. Nah, kita coba pahami dulu lagi ya. Yang suka fisika kan itu ada 100. Berarti yang suka fisika saja itu berapa? Yang suka fisika saja. Nah, tadi kan kita udah bahas juga di materi ya tentang penggunaan hanya suka ini gitu ya. Nah, suka ini dengan hanya suka ini itu beda gitu ya. Nah, jadi yang suka fisika saja itu ada 100 kurang 10 itu 90. Kemudian yang suka kimia saja. Ya, yang suka kimia berapa tuh? 70. Berarti kimia saja yang suka kimia saja itu 70 kurang 10 60. Nah, jadi ini adalah jumlah orang yang suka fisika, suka kimia, dan suka fisika saja serta suka kimia saja. Nah, jadi yang ditanya ini adalah nilai maksimum dan minimum yang tidak menyukai keduanya. Nah, jadi nilai maksimum dan minimumnya itu gimana sih maksudnya? Nah, jadi kalau tidak ada suka keduanya, kalau kita gambar nih ya pakai diagram pen ya. Ini yang suka fisika, ini yang suka kimia saja ya. Nah, yang suka fisika saja berapa? 90. Yang suka kimia saja 60. Nah, yang suka keduanya tadi 10. Nah, diagram pennya kenapa ini tidak berpotongan seperti diagram pen yang pertama? Karena ini sudah kita pisahkan antara yang suka fisika dan fisika saja, antara yang suka kimia dan kimia saja. Artinya tidak ada lagi orang yang suka keduanya di sini. Jadi yang betul-betul pure suka fisika 90 orang, hanya fisika saja dia sukanya. Yang betul-betul suka kimia saja, tidak ada suka yang lainnya, itu hanya 60 orang. Nah, dari sini kita bisa cari tahu yang tidak suka keduanya itu kira-kira berapa sih? Nah, yang tidak suka keduanya itu minimum ya, yang tidak suka keduanya ya. Nah, tidak suka keduanya nih. Ini untuk tidak suka keduanya itu kira-kira itu berapa ya, tidak keduanya itu tulis ya. Nah, itu yang tidak suka keduanya tuh minimum ya 0 ya. Kenapa? Ya nggak ada yang tidak suka keduanya, nggak mungkin dong negatif ya kan. Nah, seperti ini, yang suka fisika 90, yang suka kimia 60. Yang tidak suka keduanya berapa minimumnya? Ya 0. Itu minimumnya. Ya. Nah, yang tidak suka keduanya itu maksimumnya berapa? Maksimumnya. Ya, yang tidak keduanya. Itu berapa minimumnya? Maksimumnya. Maka jawabannya itu 60. Ya. Kenapa? Nah, ini balik tadi ke logika di soal nomor 1. Tidak mungkin 90 orang itu kita katakan tidak menyukai kimia. Kenapa? Ya, kenapa gitu? Karena tidak mungkin karena tidak mungkin dibuat ya yang suka keduanya itu adalah 90. Nah, sehingga yang tidak mungkin juga kita bisa buat yang tidak suka keduanya itu adalah 90. Nah, jadi balik lagi ke persoalan di logika nomor 1. Dia tidak akan mungkin tidak suka keduanya itu adalah 90. Jadi yang mungkin tuh berapa? 60-nya. Jadi yang tersikitnya. Jadi kesimpulannya gini. Kalau misalkan kita punya anggota himpunan A, anggotanya adalah X, himpunan B, anggotanya Y. Nah, X itu lebih kecil daripada Y. Ini yang kecil ya, ini yang besar. Nah, maksimum suka keduanya itu adalah si X. Yang tidak juga
yang tidak suka keduanya itu juga akan X gitu ya. Jadi intinya balik ke yang kecil lagi. Nah, jadi itu logika sederhananya ya untuk ngejawab soal ini. Nah, jadi jawaban dari soal ini adalah ya, kita tulis ini ya di bawah. Jadi X plus Y-nya adalah di mana tadi X itu kan minimum ya, 0 berarti ya. Y itu maksimum ya, berarti 60 ya. 60 ini dia. Ya, maksimumnya yang tidak suka keduanya. Berarti jawabannya adalah 60. Jadi jawabannya di sini adalah C ya, 60 yang tidak suka keduanya. Oke, gimana? Bisa dipahami ya penjelasannya? Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Oke, sekarang kita di soal yang ketiga, yaitu soal TPS tahun 2020 ya. Nah, kita coba baca dulu soalnya. Dalam sebuah komunitas yang beranggotakan 800 orang, ternyata 400 orang suka membaca dan 620 suka menulis. Jika X adalah jumlah maksimum yang suka keduanya dan Y adalah jumlah minimal yang suka keduanya, maka X plus Y. Nah, jadi yang ditanya ini, sebenarnya ini soal ini masih sama ya dengan soal nomor 1, cuman beda angka doang nih. Nah, kita coba tulis apa aja informasi dari soal. Yang pertama, yang suka baca nih, yang suka baca. Yaitu ada berapa? Ada 400 ya. Kemudian yang suka menulis ya, suka nulis itu ada 620. Dan total keseluruhannya itu adalah 800. Nah, jadi sesuai dengan konsep himpunan ya, kita kan bisa gambar nih. Kita bisa gambar. Oke. Kita bisa gambar seperti ini. Ini yang suka baca, ini yang suka nulis ya. Nah, oke. Yang suka bacanya berapa? 400 ya. Yang suka nulisnya 620. Nah, yang ditanyakan yang suka keduanya. Kita tuliskanlah R di sini ya. Kemudian total keseluruhannya 800. Nah, jadi sesuai dengan konsep himpunan, ini kan bisa kita buat 400 tambah 620 kurang R sama dengan 800 ya. Nah, ini kan rumus himpunan ya. Berarti ini adalah 1020 dikurang R sama dengan 800. Jadi min R 800 dikurang 1020. Nah, jadi min R sama dengan min 220 ya. Nah, jadi R-nya adalah 220. Nah, ini adalah jumlah minimal ya. Minimal suka keduanya. Oke, jadi ini adalah nilai dari Y ya. Nilai Y ya. Karena di sini kan katanya Y itu minimalnya. Nah, Y-nya adalah 220. Oke. Nah, kenapa ini sebagai minimalnya? Tadi kan di soal nomor 1 kan udah dijelasin ya, kenapa ini minimalnya. Oke, maksimalnya yang mana? Maksimalnya itu yang ini. Yang 400 ya. Jadi maksimal atau sebagai nilai X-nya itu adalah yang 400 ya. Jadi 400 itu adalah maksimal suka keduanya atau maksimum suka keduanya. Jadi nilai X plus Y-nya, jadi nilai X plus Y-nya itu adalah 400 ditambah 220 sehingga 620. Nah, kenapa ini sebagai nilai maksimal suka keduanya? Di video soal nomor 1 itu juga udah dibahas tadi kenapa ya. Jadi tinggal kita masukkan aja nilainya ya. Nah, jadi sebelum melihat soal nomor 3 ini, lihat dulu ya pembahasan soal di nomor 1. Nah, sebenarnya ini kita bisa lebih simpel sih ngejawabnya, nggak usah pakai diagram seperti ini ya. Tanpa harus diagram pen ini, tanpa harus pakai diagram pen ini juga bisa. Nah, dari sini kan kita bisa tahu yang baca itu kan 400 ya kan. Yang nulis itu berapa? 620. Ini tinggal kita jumlahin aja ya. Ini kan dijumlahin aja 1020. Langsung kurangi dengan totalnya 800 ya. Kurangi jadi berapa? Jadi 220. Nah, ini minimal. Ya, ini minimalnya. Nah, untuk maksimalnya ini langsung ya. Maksimalnya dari yang terkecil dari antara baca dan nulis yang terkecilnya. Ya udah tinggal kita jumlahin ini dengan ini, ya udah itu jawabannya. Nah, itu praktisnya ya untuk ngejawab soal ini. Nah, jadi jawaban dari soal ini adalah B ya, 620. Oke, gimana? Bisa diterima ya penjelasannya? Nah, kita lanjut lagi ya ke soal yang keempat. Oke, sekarang kita coba selesaikan soal nomor 4. Nah, ini adalah soal TPS tahun 2019 ya. Nah, gimana cara menyelesaikan ini? Pertama kita coba ingat dulu tentang konsep irisan, kemudian gabungan dan selisih ya. Nah, jadi misalkan kita ingat dulu irisan ya, irisan. Nah, itu kan simbolnya huruf N ya, seperti huruf N. Nah, kita punya dua himpunan saling berpotongan seperti ini. Ini himpunan A dan himpunan B.
Nah, posisi irisan itu adalah perpotongannya ini, yang di tengah-tengah ini. Oke ya. Jadi ini dikatakan A iris B ya. Nah, kemudian gabungan. Kalau gabungan gimana? Kalau gabungan, gabungan tuh simbolnya adalah huruf U ya. Nah, jadi kalau misalkan kita punya dua himpunan yang berpotongan seperti ini, A, B ya nama himpunannya, maka kalau gabungan itu adalah seluruhnya. Nah, ini dia gabungan. Kemudian ada lagi selisih ya. Selisih. Oke, nah kalau selisih seperti ini ya. Nah, jadi kalau misalkan ada himpunan A, ada himpunan B. Nah, kalau ditanya misalkan A kurang B ya, maka yang tersisa di A ya, sisa di A ya. Nah, posisinya mana? Ini dia. Nih, tersisa di A. Artinya tidak memuat lingkaran B ya, jangan sampai ada lingkaran B-nya. Oke. Nah, ini 3 konsep yang kita butuhkan untuk ngejawab soal nomor 4 nih. Nah, sekarang kita coba lakukan uji coba choice-nya. Nah, di sini kan choice pertama A iris, B gabung C. Nah, jadi ini kan terbagi menjadi 2 sisi kita bilang ya. Pertama, sisi kiri dan sisi kanan. Nah, pembatasnya apa antara kiri dan kanan? Yaitu ini, irisan ini ya, irisan. Nah, jadi ini bagian kirinya, ini bagian kanannya. Jadi kita coba gambar ulang ya, kira-kira nanti kalau kita gambar choice A ini kira-kira nanti balik nggak jawabannya seperti soal. Nah ya, jadi kita mau coba gambar. Oke, kalau kita coba gambar choice A ini kira-kira kan seperti ini ya. Ini adalah A, B, dan C. Nah, kita kerjakan dulu sisi kanannya yaitu B gabung C. Nah, kalau B gabung C itu kan berarti seluruhnya diarsir. Ya, seluruhnya. Seluruh B dan C. Nah, kemudian kan ini mau diiris ya. Diiris dengan A ya. Kalau diiris dengan A berarti kita harus tahu atau harus arsir dari himpunan A-nya. Nah, kita coba ganti warna nih himpunan A-nya. Nah, ini adalah himpunan A nih. Nah, ini adalah posisi himpunan A. Oke. Nah, ingat kembali konsep irisan. Irisan itu kan artinya perpotongan. Nah, kalau dalam arsiran itu artinya yang tertimpa 2 kali arsiran. Sekali lagi, kalau dalam arsiran tertimpa ya, tertimpa atau terarsir 2 kali ya. Nah, tertimpa 2 kali atau terarsir 2 kali. Nah, kalau kita amati dari yang kita gambar ini, posisi yang tertimpa 2 kali itu adalah jawabannya ya. Nah, mana dia? Ini dia posisinya. Ya, kalau Pak tebalkan nih dia. Ini adalah daerah yang tertimpa 2 kali dan ini adalah jawaban dari A ya, jawaban dari choice A. Nah, kalau kita perhatikan atau kita bandingkan dengan soal kita kan bukan mintanya yang ini ya. Ya bukan minta yang warna merah ditebalkan ini ya, tapi mintanya ini dan ini. Nah, berarti ini bukan ya. Berarti ini bukan jawaban. Oke, bukan jawaban. Jadi kita kayak nyocokkan aja antara tiap choice dengan soalnya. Jadi kita cocokkan gambar yang kita buat dari tiap choice dengan soalnya. Oke. Nah, sekarang kita coba yang kedua nih. Yang kedua. Nah, ini A gabung B iris C. Nah, jadi kita kerjakan, kita pisahkan ya menjadi 2 bagian. Yaitu bagian kiri dan kanan. Ini pakai gabung. Ya, gabung. Oke. Nah, kita coba gambar lagi nih ya. Kita coba gambar lagi. Kita ganti dulu tintanya ya. Nah, kalau kita gambar lagi seperti ini kira-kira. Oke. Ini adalah A, ini B, ini C ya, sesuai dengan gambar soalnya. Nah, kalau B iris C, ini dulu kita kerjain. B iris C itu berarti posisinya tengah-tengahnya atau perpotongan antara B dan C. Berarti ini ya. Ini dia. B iris C. Nah, digabung dengan A. Nah, tentunya A-nya mana? Ya, kita ganti warna ya A-nya. Oke. Nah, ini A. Ini adalah yang merah ini adalah A, seluruh dari A. Oke. Nah, kalau yang namanya gabung, ya kalau gabung tuh berarti seluruhnya. Nah, kalau gabung tuh warna merah ya, warna merah yang diarsir dan hitam itu kita gabung seluruhnya. Jadi nggak harus yang tertimpa kecuali yang irisan ya. Tapi kalau yang gabung itu seluruhnya. Nah, berarti jawabannya mana? Ini dia jawabannya nih. Ini jawabannya. Ini adalah jawaban untuk choice B. Nah, sementara kita kan bukan minta ini ya. Ya, kita kan mintanya ini ya. Nih, perhatikan soalnya. Nah, yang diminta bukan itu ya. Nah, berarti ini bukan jawaban juga.
ya, bukan jawaban. Nah, jadi ini bukan jawaban. Oke, sekarang kita coba ke bagian C. Kita coba bagian C. Nah, untuk bagian C-nya itu A gabung B kurang C. Nah, berarti ini sisi kiri, ini sisi kanan, ya, kanannya. Oke. Nah, sekarang kita gambar lagi himpunannya. Ini kita gambar lagi 3 himpunannya. Ini adalah A, B, dan C, ya. Nah, kita kerjakan yang kiri dulu, A gabung B. Nah, kalau A gabung B berarti ini nih. Ini seluruh A dan B diarsir. Oke ya. Nah, oke. Kemudian dikurang dengan C. Ya, dikurang dengan C. Nah, kalau dikurang dengan C artinya apa? Artinya ini lingkaran C itu dicopot. Ya, lingkaran C itu kita copot. Oke. Nah, kita buang dia. Itu arti kurang ya. Kurang tuh artinya kayak dicopot atau dibuang gitu ya. Nah, kalau lingkaran C kita copot, kita buang, ini kita buang. Ini kan nanti gambarnya gimana nih? Ya, kalau kita copot ya. Jadi kan gambarnya akan menjadi seperti ini, Kak. Gambar ulang ya. Kayak gambar ulang nih. Oke ya, ini A, ini B, ini C. Kita copot dia. Otomatis kan yang tersisa ini aja kan. Kalau dicopot C-nya, ya kan? Lingkaran C-nya dicopot. Otomatis kan tersisa ini aja. Nah, coba amatin dengan soal. Sama nggak? Nah, udah sama ya kan? Karena kalau kita perhatikan antara gambar soal dengan gambar yang kita bentuk untuk choice C itu sama, ada kemiripan. Bukan ada kemiripan, tapi memang mirip ya. Nah, jadi di sini udah terlihat bahwasannya jawabannya itu adalah C. Jadi jawaban dari soal ini adalah C ya. Nah, ini dia jawabannya. Nah, untuk bagian D dan E-nya itu serahkan kepada adik-adik sekalian untuk ngebuktikan atau mencobanya ya. Jadi boleh nanti komen di kolom komentar kalau misalkan ada kendala-kendala ketika mencoba menjawab soal ini, atau gabung ke grup aja biar kita diskusikan gimana cara menjawabnya ya, biar lebih detailnya. Oke, kita lanjut ke soal yang kelima. Oke, sekarang kita di soal yang kelima. Nah, soal ini adalah soal yang terakhir. Nah, untuk soal terakhirnya masih sama seperti soal nomor 4, yaitu tentang diagram Venn. Nah, di soal nomor 4 tadi udah kakak bahas tentang teori yang dibutuhkan untuk ngejawab soal yang modelnya seperti ini, yang modelnya diagram Venn. Ada tentang selisih yang kita butuhkan, kemudian ada tentang gabungan, dan ada tentang irisan ya. Nah, kita coba jawab nih. Kita cek choice-nya lagi ya. Untuk choice A, B, C, D, E ya. Nah, kita cek dulu choice A ya. Di sini kan di choice A tertulis A gabung B, kemudian gabung lagi dengan C, dikurang dengan apa? A iris C. Ya. Nah, ini kan berarti bagian kanan, ini bagian kiri ya. Nah, kita gambar dulu nih. Oke, ini kita gambar lagi ya. Nah, ini adalah B, ini adalah A, ini adalah C. Nah, kita kerjain dulu yang kanan. Ya, kita kerjain yang kanan dulu. A gabung B gabung C. Nah, tentu ya harus kita arsir ya. Berarti kalau A gabung B gabung C, ya berarti seluruhnya harus kita arsir nih. Nah, ini seluruhnya kita arsir. Ini adalah daerah yang menyatakan A gabung B gabung C. Oke, selesai yang kanan ya. Sekarang yang kiri. Yang kiri itu adalah A iris C. Nah, kita ganti warnanya. Oke, A iris C. Itu berarti ini dia nih posisinya. Ya, ini dia posisi dari A iris C. Oke, nampak ya? A iris C yang berwarna merah. Nah, ini kan dihubungkan oleh tanda kurang. Ya, kurang atau selisih. Nah, tadi kan kita udah bahas di soal nomor 4 apa sih arti selisih. Jadi, kalau dia setelah tanda yang kanan atau setelah yang kanan itu ada tanda kurang. Nah, berarti ini wajib dicopot ya, wajib dicopot. Jadi tanda kurang tuh kayak mencopotnya. Nah, jadi kita copot yang berwarna merah ini. Ini kita copot. Ini kita copot nih, ya. Ini kita copot atau kita lepaskan. Sehingga yang tersisa apa? Tentunya yang tersisa adalah yang warna hitam ya kan, yang arsirannya hitam. Nah, coba bandingin dengan soal ya. Kalau kita gambar ulang lah misalkan. Jadi ini Kak ganti lagi ya warnanya. Nah, kalau kita gambar ulang, ya, kita gambar ulang seperti ini, C, B, A. Nah, ketika warna merahnya dicopot, kan yang tersisa adalah ini ya. Ini berarti yang tersisa kan. Nah, ini dia nih, kita arsir ya. Kita arsir semua nih. Nah, yang tersisa adalah yang diarsir warna hitam ini, ya.
Karena yang posisinya warna merah atau A iris C-nya itu dicopot sehingga akan meninggalkan yang warna hitam. Nah, ini kan sama dengan soal kita ya. Sama udah bentuknya. Ya, bentuk arsirannya. Nah, jadi jawaban pada soal nomor 5 ini adalah A ya. Nah, jadi jawabannya A. Untuk nomor B-nya atau choice B, C, D, E-nya. Nah, itu adik-adik bisa buktikan sendiri atau buat gambarnya sendiri. Jadi itu adik-adik coba kerjain dan boleh komentar di kolom komentar nanti kalau misalkan apa ada kendala-kendala yang dihadapin ya. Oke, rasa itu aja untuk soalnya. Ya, soal-soal aslinya. Jangan lupa like dan komennya serta subscribe channel KP Mat agar terus berkembang dan dapat membantu adik-adik sekalian dalam belajar materi-materi TPS UTBK di tahun 2021. Ya, oke, sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.